wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak KPM PKH yang telah hadir pada pertemuan hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ingin ibu-ibu dan bapak-bapak berdiri sebentar supaya tidak terlalu tegang. Sekarang menghadap ke timur. Yes. Setelah itu pegang bahu teman ibu yang berada di depan. Nah, lakukan pijatan-pijatan yang mengenakan. Nah, biar otot-ototnya ya tidak tegang ya. Enak Bu. Nah, sekarang menghadap ke barat. Sekarang menghadap ke barat gantian. Alhamdulillah. Nah, terus pelan-pelan biar tidak sakit temannya, kasihan. Sudah selesai ya? Sudah Bu. Nah, gimana? Sudah ototnya sudah mulai enteng? Enak Bu. Semangat ya? Semangat. Baiklah, silahkan duduk kembali. Tentunya sebelumnya ibu-ibu dan bapak-bapak telah mempelajari cara meningkatkan perilaku baik anak. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai cara yang lebih baik dalam menghadapi perilaku buruk anak. Nah, tentunya sebelum kita menjadi dewasa seperti sekarang, kita dulu pernah menjadi Anak-anak. Nah, kita dulu juga pernah menjadi anak-anak. Nah, dulu waktu ibu-ibu dan bapak-bapak melakukan sesuatu hal yang kesalahan. Nah, gimana sikap kedua orang tua ibu? Marah Bu, dijewer. Dijewer ya? Ya. Nah, terus gimana perasaan ibu waktu itu? Mangkel. Tambah marah Bu. Tambah marah ya? Iya betul Bu, tambah Ya, marah Bu. nah makanya di sini kita akan belajar bagaimana cara menghadapi perilaku buruk anak. Sekarang saya ingin meminta ibu-ibu dan bapak-bapak melentangkan tangannya menghadap ke atas. Rentang tangan seperti ini. Bukan seperti ini, itu. Bu. Gimana? Katanya rentangkan Tangan tangan. kayak gini. Oh, menengadah. Ya, menengadah ya. Terus bayangkan jika di tangan ibu bapak itu ada pasir. Nah, ada pasir. Pasir tersebut ibu dan bapak itu genggam. Makin lama makin erat. Apa yang akan terjadi? Berat? Pasirnya akan lepas sedikit demi sedikit. Ya, betul. Jadi pasir tersebut akan keluar dari selah-selah jari kita secara sedikit demi sedikit dan akhirnya pasir tersebut akan terlepas. Jatuh. Bagus, akan habis ya. Nah, diibaratkan misalnya pasir tersebut adalah anak kita yang baru lahir ke dunia dengan tanpa dosa. Artinya dia masih bersih, tidak mempunyai dosa apapun. Sedangkan tangan ini adalah kita. Jadi jika kita menggenggam atau mengekang, istilahnya melakukan kekerasan terhadap anak kita sedikit demi sedikit, kebaikan tersebut yang ada dalam anak kita itu akan keluar dengan sendirinya dan berubah menjadi keburukan. Nah, makanya dari itu kita sebagai orang tua tidak boleh terlalu menekan anak kita. Nah, terus selanjutnya lihat dampak negatif kekerasan pada anak. Di sini di flip chart ada dua ya, yaitu dampak fisik dan non fisik. Yang pertama, dampak fisik itu artinya misalnya ibu menjewer, mencubit, memukul. Nah, dampaknya secara fisik itu
kalau kita mencubit anak tersebut akan ada terasa, terus bisa kadang warnanya membekas menjadi warna kebiru-biruan. Nah, kalau memukul di sini kadang bisa yang paling parah itu sampai keluar darah. Nah, itu jangan sampai kita lakukan terhadap anak kita. Kenapa? Nah, dampak non fisiknya ini berdampak juga pada kepribadian anak kita, yaitu dampak non fisik. Fisik ini apa ya? Perasaan. Non fisik itu dampak secara perasaan anak kita. Nah, ya, ini di sini ada pemarah. Kadang misalnya anak kita itu bermain dengan anak tetangga. Nah, dia itu biasanya disenggol sedikit langsung marah-marah. Nah, ini mungkin di rumah kita sebagai orang tua itu seperti itu. Jika anak kita salah sedikit, kita langsung marah-marah. Nah, itu tidak boleh kita lakukan. Yang nomor 2, agresif. Nah, agresif, senggol dikit pukul, senggol dikit jewer. Nah, itu mungkin juga adalah gambaran dari kekerasan ya, kekerasan yang kita lakukan di rumah. Makanya anak kita itu juga seperti itu terhadap anak orang lain. Selanjutnya, tidak percaya diri. Nah, tidak percaya diri kalau dengan malu sama enggak? Dia bisa minder, Bu. Nah, ya. Kalau malu itu ya sekedar malu, tapi dia tidak minder. Tapi kalau ini tidak percaya diri, minder dia. Takut melakukan sesuatu. Iya. Selalu merasa nyaman. Iya, tidak nyaman. Iya, benar sekali seperti itu. Yang selanjutnya, sulit konsentrasi belajar. Misalnya, katanya orang Madura, Bu. iya, benar. Misalnya kita ini ya sudah menyekolahkan anak kita ke sekolah yang lumayan lah, sistem di dalamnya itu lumayan bagus. Rata-rata anak keluaran dari sekolah ini misalnya ya pinter, tapi kok anak kita kok tetap gini, meskipun dijelasin sama gurunya dia itu nggak paham. Nah, jangan langsung menyalahkan anak tersebut. Introspeksi dulu apa yang telah kita lakukan terhadap mereka. Sering dimarahi, Bu. Ya. Bu. Iya, itu adalah dampak dari kita sering memarahi anak, mencubit anak. Itu adalah dampak non fisiknya. Jadi kalau anak kita sulit konsentrasi, kita harus introspeksi dulu. Jangan langsung dimarahi. Jangan langsung dimarahi anak tersebut. Kenapa anak kita itu tidak bisa konsentrasi saat belajar? Kenapa anak kita itu tidak sama dengan teman-temannya? Kalaupun dijelasin 1 kali, 2 kali, 3 kali, anak kita itu tetap aja nggak paham-paham. Sedangkan anak teman-temannya 1 kali, 2 kali sudah bisa memahami. Nah, jadi kekerasan yang kita lakukan terhadap anak kita itu kadang itu bisa menganggap mereka itu menyakiti orang lain itu merupakan hal yang biasa. Nah, sehingga mereka juga akan seperti itu terhadap orang lain. Dan terus kekerasan juga bisa memicu untuk mereka itu menarik perhatian kita. Karena kita kurang perhatian, kalaupun kita larang, nak jangan lakukan ini, tapi anak kita tetap melakukan hal tersebut. Hal itu disebabkan karena mereka ingin menarik perhatian kita. Iya, betul, Bu. Benar ya? Tidak harus kekerasan terus ya, Bu ya. Iya, benar. Jika anak kita sebenarnya bukan nakal ya. Kalau anak-anak itu bukan nakal, tapi aktif. Cuma kita aja yang salah memahami. Kalau kita punya anak tapi dia agak aktif, kita juga yang repot. Iya, betul. Iya. Kalau terlalu aktif, jangan ngeluh. Tapi bagaimana kita itu menyikapi mereka, menyesuaikan, mendidik mereka itu sesuai dengan umurnya. Mereka itu namanya anak-anak tidak begitu memahami tidak begitu memahami karena
anak-anak itu tidak memahami apa yang kita inginkan sebagai orang tua. Kalaupun hal tersebut merupakan hal yang terbaik buat mereka. Tapi kalau anak-anak itu lebih cenderung membutuhkan perhatian dari kita sebagai orang tua. Paham ya ibu-ibu? Ya Bu, paham Bu. Nah, sebelum mendapat pelajaran seperti ini, apakah ibu-ibu dan bapak-bapak sering melakukan misalnya marah-marah? Ya sering Bu, kalau Sering, sudah ya. kesel Bu ya dijewer, dicubit. Dicubit ya. Apalagi Sebelum mendapatkan pelajaran seperti ini, apakah ibu-ibu dan bapak-bapak sering melakukan kekerasan seperti yang tadi saya contohkan, misalnya marah-marah, menjewer, mencubit, memukul? sering Bu. Sering, Kalau ya. sudah kesel gak mendengarkan, ya sering dicubit. Gitu. Kalau Ibu Siti Aisyah gimana? Oh, langsung dicubit Bu. Oh, langsung dicubit. Nah, karena hari ini kita sudah belajar mengenai dampak negatif kekerasan pada anak, jadi saya harap kedepannya kita tidak melakukan hal-hal tersebut. Mungkin ya, namanya sudah terbiasa, mungkin itu agak sulit. Tapi paling tidak kalau sudah mempelajari hal yang tadi, kita bisa sedikit demi sedikit berubah. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama paham ya. Paham Bu. Alhamdulillah, kalau sudah saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.